Jadi akan saya ulang. Nanti ada satu materi yang tidak saya sampaikan di sini. Nanti bisa dilihat di apa namanya channel YouTube saya. Nanti saya kasih linknya. Ya. Eh, yang ini karena sudah mulai ada konsep dasar perhitungan-perhitungan statistik ya. Ya. Jadi ini yang saya mulai. Jadi dalam statistik, kalau kita bicara statistik itu tentu bicara tentang data. Nah, data secara umum itu tidak harus dalam bentuk angka. Data bisa berupa huruf, bisa berupa kata-kata, bisa gambar, bunyi, eh, warna dan sebagainya. Nah, hanya dalam hal untuk analisis, maka semua yang tidak dalam bentuk angka itu harus diangkakan. Diangkakan artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan diangkakan, dibuat menjadi angka, gitu ya, menjadi angka. Nah, eh, kalau kita pelajari bahwa apa yang kita amati, ya, jadi sesuatu yang kita amati itu apa yang disebut dengan variabel. Variabel itu kalau bahasa serapan dari variabel, kalau bahasa Inggrisnya variabel itu kan bahasa diserap jadi variabel. Able dapat, jadi kalau kata-kata ada abel-abel itu, able dapat, vary bervariasi. Jadi nilainya dapat bervariasi. Itu apa yang kita amati. Ya. Misalnya kalau kita nanti sampai nanti buat kuesioner dan sebagainya, misalnya jenis kelamin itu variabel, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Pekerjaan, ada PNS, ada TNI Polri, ada wirausaha dan sebagainya, itu variabel. Ya kan nilainya kan bisa bervariasi. Nah, variabel-variabel seperti itu, nah, dari skala pengukuran yang namanya nominal. Jadi yang tadinya kategorik, kan kategori laki-laki, kategori perempuan, itu harus diangkakan. Misalnya laki-laki 0, perempuan 1. Ya kan? Kalau misalnya jenis kelamin misalnya 01. Kemudian ada status pernikahan misalnya belum menikah ya. Ada pekerjaan dan sebagainya itu variabel kategorik. Atau kalau dari skala itu skala nominal. Jadi angka kalau diangkakan laki-laki 0 perempuan 1, angka itu hanya menunjukkan sesuatu. Tidak bisa dibandingkan. Nah, agar bisa dibandingkan agar misalnya bahwa 1 itu memang lebih besar dari 2 dan sebagainya, maka kita punya skala berikutnya, skala pengukuran berikutnya atau variabel berikutnya. Kalau kita bicara misalnya seperti juara 1 tentu lebih bagus, setidaknya lebih bagus daripada juara 2 atau bisa jadi sama. Juara 2 setidaknya lebih bagus daripada juara 3 dan sebagainya. Nah, itu 1, 2, 3 dan sebagainya itu angka, tapi punya urutan. Bisa saja dari terbesar ke terkecil, bisa saja dari terkecil ke terbesar, tergantung konteksnya ya. Nah, itu jadi skala pengukuran yang kedua itu ordinal. Jadi yang pertama nominal, yang kedua ordinal. Ordinal dapat diurutkan, order ya. Order, jadi dapat diurutkan. Nah, yang ketiga skala pengukuran ketiga itu yang namanya interval. Jadi kalau ordinal hanya bisa diurutkan saja. Misalnya juara satu nilainya 90. Juara 2 nilainya lalu ini saya harus mengokekan nih. Nah, oke. Juara 2 nilainya 88 ya. Kan 90 88. Tapi juara 3 bisa jadi 87. Jadi jaraknya tidak sama. Jaraknya tidak sama. Nah, agar jarak sama maka muncul skala yang ketiga yaitu interval ya. Interval itu memungkinkan nilai itu punya bisa dihitung selisihnya. Interval. Ya. Oke. Nah, yang keempat kalau hanya selisih tidak bisa dong rasio. Tidak bisa diukur misalnya pembagian gitu. Supaya bisa pembagian
maka skala interval itu masih kurang. Jadi kita punya skala yang namanya rasio, ya. Oke. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Itu skala pengukuran. Dari yang primitif sampai ke yang lengkap, ya. Yang primitif yaitu nominal, ya. Nah, skala pengukuran itu menentukan statistik yang pas yang bisa dipakai. Kalau misalnya skala nominal, misalnya jenis kelamin, coba. Jenis kelamin laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kalaupun diganti 01, 01, 01 gitu, kita tidak pas menghitung rata-rata. Maksud rata-rata jenis kelamin. Nah, kalau rata-rata jenis kelamin pasti nilainya di antara 0 sampai 1. Nah, yang cocok misalnya untuk nominal itu, kalau skala pengukuran nominal itu pakai frekuensi. Datanya terdiri dari laki-laki berapa banyak, perempuan berapa banyak. Nah, jadi begitu, berapa banyak itu frekuensi. Ya. Kemudian kalau misalnya data mengenai pekerjaan, yang pekerjaannya orang tuanya pekerjaannya PNS berapa banyak, yang pekerjaannya wira swasta berapa banyak dan sebagainya. Jadi pakai frekuensi. Ya. Nah, yang pas untuk skala pengukuran misalnya dihitung rata-rata dan sebagainya itu apa? Ya. Nah, itu skala pengukuran dari skala interval dan rasio. Ya. Ini dari gangguannya nggak apa ya. Oke. Nah, oleh karenanya dari skala pengukuran interval dan rasio itu, ya, kita punya beberapa. Jadi data itu yang biasa kita pelajari, bagaimana data itu mengumpul dan data itu menyebar. Yang pertama, bagaimana data itu mengumpul. Yang kedua, bagaimana data itu menyebar. Nah, kita akan pelajari dulu di sini bagaimana data itu mengumpul, yang disebut dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Jadi bagaimana data itu mengumpul, ukuran pemusatan. Dan bagaimana data menyebar, itu ukuran penyebaran. Nah, untuk itu kita bagi. Yang pertama ukuran pemusatan data, ya, yang biasa kita pakai adalah misalnya rata-rata, modus dan median. Ya. Rata-rata itu apa? Modus dan median. Ya. Kemudian nanti yang akan kita pelajari dalam ukuran penyebaran data itu adalah variasi atau ragam, kemudian standar deviasi atau simpangan baku, dan jangkauan atau ring. Ya. Jangkauan atau ring. Nah, jadi karena yang biasa kita dapatkan itu adalah data sampel, data contoh, maka yang kita hitung adalah rata-rata contoh. Ya. Misalkan, jadi untuk data untuk data kasar, data asli, ya, kasar di sini yang dimaksud adalah data asli. Maka yang dimaksud dengan rata-rata itu kita jumlahkan semua ini, ya. Kalau ini adalah data pertama, data kedua, sampai data yang terakhir ke N, maka data itu dijumlahkan dibagi N. Ini sudah biasa ya, namanya rata-rata itu seperti ini, ya. Kemudian untuk data yang dikelompokkan, maka rata-ratanya dihitung dengan cara seperti ini. Jadi misalnya data tipe 1 banyaknya sebanyak F1. Data tipe 2 banyaknya sebanyak F2. Data tipe X yang ke K banyaknya sebanyak FK. Nah, ini dikalikan dulu, baru dibagi jumlah frekuensinya. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita lihat teladannya. Ya. Oke, teladan. Sorry. Ini kita share screen, rata-rata. Oke. Teladan. Jadi ini misalkan kita punya data ini. Berapa rata-ratanya? Berarti kan kita jumlahkan dulu semua ini. 5 tambah 1 tambah 8 dan sebagainya, ya. Ini kita jumlahkan dulu. Nah, dalam Excel jumlah. Dalam Excel kelihatan nggak tulisan sumnya, ya? Terlalu kecil apa enggak? Kita
Kelihatan, saya rasa kelihatan ya. Nah, cara yang paling bagus untuk mungkin sudah pernah apa namanya tahu ini mungkin juga belum ya. Caranya adalah semua data yang kita miliki itu ya, semua data yang kita miliki ini kita sorot, kita beri nama. Ini namanya array. Jadi array itu adalah susunan baris kolom atau matriks ya. Matriks ini. Nah, ini kita beri nama. Nama beri namanya di sini. Kalau kita klik ke kiri ini ada name box, ada nama kotak sini. Kita beri nama dataku misalnya ya, dataku gini. Setelah diketik dataku, klik enter begini ya, klik enter begini. Jadi ini kalau kita sorot namanya di sini menjadi dataku, ya. Kalau ini saja bukan dataku, ini saja juga bukan dataku. Dataku itu keseluruhan ini, ya. Nah, memberi namanya dalam satu kata, ya, satu kata, tidak boleh ada spasi, ya. Jadi kalau kita mau hitung jumlah gitu, jumlah data gitu ya, ini tinggal ketikkan sama dengan sum, ya, dataku, ya. Nah, jadi kalau seperti kita ngetik rumusnya benar, sama dengan sum dataku biru ini, mereka akan ya, jadi dataku ini akan tersorot, ya, tersorot begini. Oke, kita enter menjadi 154. Jadi kalau ini kita jumlah 154, ya. Nah, ini banyak data ya. Banyak data itu kita tahu ini banyak datanya berapa? Ini 5 kali 6 30 ya. 30. Jadi kalau kita ini kebetulan kelihatan, kalau datanya banyak sekali, kita bisa menghitung. Kalau tadi sum, ini count. Count itu cacah. Cacah itu banyaknya, ya, banyaknya berapa? Dataku. Jadi tinggal ketik datakunya jangan lupa, ya. Count dataku, ya. 29 berarti salah enggak? Ini 5 kali mosos 29. Nah, ada yang salah? Nah, ini padahal ini dataku kok 29, padahal 5 kali 6 kok 30. Nah, jangan-jangan ada yang salah ini, ada yang bukan angka, ya. Oke, coba saya buat dulu. Ya. Coba, jadi saya ketik bisa jadi saya salah ini yang salah mengcopy 5188 gitu ya, 7 2 8 1 7 7 9 1 5 3 1 3 4 9 8 4 8 9 6 5 6 9 2 2 5 6. Nah, 30 kan? Ya 30 ya. Nah, tidak benar. Berarti tadi ada kan saya mengkopikan dari PowerPoint ke sini ya. PowerPoint ke sini jadi bisa jadi ada yang miss, ada yang tidak tercopy. Nah, kalau menghitung rata-ratanya, ini rata-rata ya. Rata-ratanya sebetulnya langsung saja pakai. Nah, ini permasalahannya Excel ini yang bikin bukan orang kita. Jadi perintah-perintahnya pakai bahasa yang umum secara internasional, bahasa internasional. Jadi pakai average ya, rata-rata average dataku. Nah, tinggal gitu aja. Jadi nggak usah dicari. Walaupun ini sebetulnya juga sama dengan 159 dibagi 30. Coba 159 ya baginya begini ya, 30. Kan sama aja kan? Nah, itu rata-rata. Tapi ini rata-rata ya kalau kita menghitung rata-rata dari rumus pertama tadi ya. Oke, ini saya stop share juga. Kemudian ini ya. Oke, ini dari rumus pertama ini ya. Jadi ini X1, X2, ini datanya ada 30. Jadi X1 sampai X30 tadi. Ya, X1 sampai X30. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai rumus yang kedua ini maksudnya seperti apa? Ya gitu ya. Nah, oke, kita lihat share screen. Kemudian,
Nah, kalau kita lihat ini kan angkanya ini dari 1 sampai 9 nih. Angkanya dari 1 sampai 9 ya. Nah, kita buat angka 1 sampai 9 dulu. 1, 2. Nah, cara yang paling cepat adalah begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dibuat sorot begini. Kalau Excel-nya Excel 2003, 97 dan sebagainya itu Alt EIS. Ini ya. Alt EIS kita membuat deret barisan dengan selisih 1 ini ya. Kita klik OK. Jadi muncullah angka ini ya. 9 ya. Oke. Nah, kemudian kita ingin tahu satunya ada berapa, duanya ada berapa, tiganya ada berapa ya. Nah, ini caranya sekalian belajar Excel ini. Caranya tidak satu dihitung-hitung begini, enggak, ada rumusnya ya. Nah, jadi kita hitung pada array yang namanya dataku itu satunya ada berapa. Jadi ya nanti tolong bisa nanti Excel-nya juga saya kirim. Jadi Excel pembelajaran ini nanti juga saya kirim. Jadi bisa juga dipakai di pembelajaran ya. Count ya. Ini count, count itu hitung kan? Tapi syarat. Ada syaratnya. Count if, jika. Nah, count if begini ya. Count if. Ring itu dataku ini. Dataku ya. Dataku. Maksudnya pada array dataku itu angka 1 ini ada berapa? Nah, kriteria ini adalah ini. Jadi sel B, kolom B, baris 10 ya. Nah, jadi gitu. Ya, B10. Oh, 1 itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi tidak manual ngitungnya. Kalau manual, kalau angkanya kita ganti, nanti juga harus ganti juga, manual juga ya. Nah, kemudian ini kita kopikan ke bawah. Kita kopikan ke bawah begini ya. Nah, tekan kontrol copy, kontrol paste ya. Paste itu paste ya gitu ya. Nah, ingat ya. Ingat bahwa jadi dataku tadi satunya ada 4, duanya ada 3, tiganya ada 2, 4-nya ada 2 gitu. Nah, ini kalau kita lihat 4, 3, 2 ini jumlahnya berapa? Lihat di kanan bawah ini. Jumlahnya ada 30 ya, jumlahnya ada 30. Nah, oke. Nah, secara manual ini saya gedein ya. Sorry. Ini ukurannya berapa sih? Ukurannya Arial 18. Ini saya buat Arial 18 juga. Arial 18. Oke. Nah, ini kali 18 ya. Nah, secara rumus yang tadi, ini masing-masing ini dikalikan. Ini cara susah. Cara susah itu kita kalikan dulu ya. Nanti saya ajari cara gampangnya. Ini 1 kali 4. Ya. 1 kali 4. Ya kan? 4. Kemudian ini di Arial juga. Arial 18. Oke. Nah, kemudian dikalikan, dikopikan ke bawah. Ke bawah gini kan. Nah, kemudian jumlah ini yang nilainya 159 sama kan? Dibagi jumlah ini yang nilainya 30 sama, kembali nilainya sama dengan yang tadi. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Ini cara susahnya, jumlahkan ya. Ini kita kopikan. Ya, 30 ya. Jadi rata-ratanya 159 dibagi 30 sama 5,3 ya. Sama 5,3. Arial 18 itu. Oke. Sama rata-ratanya. Tapi ada yang lebih cepat begini. Ada lebih cepat, itu caranya begini ya. Untuk menghitung jumlah ini, itu kita gunakan yang namanya kalau jumlah itu sum ya. Sum ya. Kemudian tapi jumlah dari hasil kali ini 1 kali 4, 2 kali 3 dan sebagainya itu. Hasil kali atau perkalian itu produk. Bahasa Inggrisnya produk ya. Nah, sum produk. Asalkan kita punya pasangan data
yang banyak datanya sama, kita bisa melakukannya begini. Ini pasangan datanya ada 9 ya, berapa baris ya. Kemudian kita ikuti koma, ini koma. Kemudian ini disorot begini, ya, sorot begini, ya. Nah, kalau kita hitung namanya nilainya 159 sama. Jadi nggak perlu dikalikan satu per satu dan sebagainya gitu. Langsung kita dapatkan hasilnya di sini, ya. Nah, jadi gitu. Jadi rata-ratanya gimana? Ya dibagi dengan ini. Jumlah dari ini 159 dibagi dengan ini 5,3, ya. Ini jadi ini rumus sum product ini, ya. Hanya untuk menggantikan, kita tidak perlu menghitung yang ini, ya. Menghitung yang ini. Oke? Nah, itu ya. Nah, kembali dulu ke ini apa namanya PowerPoint, ya, ke PowerPoint ini, ya. Nah, itu rumus yang kedua. Ini tujuannya apa yang kedua ini? Yang kedua ini tujuannya kalau kita punya data yang dikelompokkan. Kebetulan data yang dikelompokkan di sini, ya, ini pengelompokannya berdasarkan nilai-nilai tunggal. Bagaimana kalau misalnya dalam bentuk interval? Nah, itu kan. Nah, biasanya, nah ini sudah, ya. Sudah, 5,3 tadi, ya. Nah, kadang-kadang kita punya data itu yang dikelompokkan seperti ini. Pengelompokannya, kalau laporan-laporan institusi itu, entah BPS atau apa dan sebagainya, kadang-kadang datanya begini. Dalam interval ini, pengkelasan, dari 34,5 sampai 42,5, ya. Dari 42,5 sampai 50,5, ya. Dan sebagainya. Nah, ini maksudnya bahwa data ini ada dua data, ini frekuensinya. Ada dua data yang aslinya kita tidak tahu, aslinya berapa nggak tahu. Yang jelas dua data ini letaknya di antara 34,5 sampai 42,5, ya. 5 data yang letaknya yang nilainya di antara 42,5 sampai 50,5. Ada 17 data yang nilainya di sini aslinya. Datanya berapa aslinya nggak tahu. Karena yang diberikan informasi biasanya yang kotak ini aja. Ini aja, kelasnya dan frekuensinya. Nah, kalau misalnya itu yang kita dapatkan, misalnya gitu ya, sorry. Oke. Mana? Sebentar, saya copy dulu. Saya copy dulu datanya. Oke. Saya pindah ini ke Excel. Aduh. Copy. Aduh. Nggak mau di Excel-nya. Nggak mau di copy dia. Nah, saya buat gini aja ya. Jadi, kita kembali ke PowerPoint aja. Nah, oke. Jadi cara apa namanya menanganinya,
Nah, cara menanganinya itu, jadi diambillah nilai yang mewakili. Jadi karena 2 di sini nilai aslinya kita tidak tahu berapa, ya, maka diambillah nilai yang mewakili. Nilai yang mewakili masing-masing kelas ini, diambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya 34,5 sampai 42,5 itu 38,5 ya. Jadi ini dijumlahkan bagi 2. Jadi 76 77 bagi 2 ya. Karena ini sengaja dibuat selangnya sama, ini selangnya 8 nih. Sesinya 8. 8 8 8 itu ya. Jadi begitu kita tahu di sini titik tengahnya 38,5, ke bawahnya tinggal tambahkan 8 semua. Tambah 8, tambah 8, tambah 8 itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini langkah yang seperti tadi, kalikan dulu ya, baru dijumlah. Atau kalau pakai perintah sum product, terus ini disorot, terus pasangannya ini disorot. Jadi kalau sum product kita menyorot pasangan array-nya harus berukuran sama, ya, berukuran sama. Oke, jadi itu rata-rata yang dikelompokkan. Jadi kalau misalnya apakah terjadi perubahan nilai untuk yang ini, bisa jadi. Tapi kalau yang kita contohkan tadi, karena masing-masing nilai ini ada frekuensinya, nilainya sama-sama 5,3. Baik cara menghitungnya langsung maupun tak langsung, artinya dengan frekuensi ya. Itu. Baik, itu rata-rata. Ya. Kemudian, ya rata-rata dikelompokkannya. Untuk standar deviasi, caranya sama. Jadi kalau misalnya kalau pakai Excel, share dulu, Excel, ya, Excel ya. Ini saya hapus. Ya. Jadi rata-rata ya. Kalau standar deviasi, rumusnya sama dengan stdef. Ya. stdef. Nah, stdef, kalau Excel, Microsoft Excel kita versi terakhir, standar deviasi itu ada 2, standar deviasi data kita sebagai sampel atau data kita sebagai populasi, sebagai data populasi. Nah, andaikan sampel data kita tadi, stdef titik dataku ya, tetap saja tadi dataku. Nah, kalau kita salah nulis, dia nggak mau dia. Nah, jadi kalau ini sengaja saya salahkan, dia mau dia, ya salah. Karena yang benar itu dataku. Nah, gitu ya. Jadi kalau dataku benar dia. Nah, ini standar deviasinya 2,7686 ya, standar deviasinya. Sedang kuadrat dari standar deviasi itu varian ya. Varian sampelnya dataku ya. Ini ya. Nah, itu kuadrat dari ini. Kuadrat dari itu bisa diartikan begini. Nilai ini dipangkat 2-kan. Pangkat itu kalau Excel tandanya seperti ini. Jadi caping ini 2 ya. Ini kuadrat. Oke. Saya berikan ilustrasi lagi misalnya di sini ya, saya besarkan zoom-nya 200 biar gampang. Saya akan bikin data yang nilainya di antara misalnya 30 sampai 100. Ya, cara bikin datanya begini. Nilai minimumnya 30, ya. Nilai minimumnya 30. Supaya sampai 100 itu kan ditambah 70, ya kan? Itu pas 100. Tapi ini kita kalikan dengan sebuah bilangan acak yang nilainya yang menghasilkan nilai di antara 0 dan 1, yaitu run. Ya, jadi run itu menghasilkan run kurung buka kurung tutup itu menghasilkan nilai seperti peluang antara 0 dan 1. Jadi kalau kita ini klik enter begini, maka nilainya akan berada di antara 0 1. Kemudian kita buat misalnya ke bawah ini ya. Jadi semua nilai ini pasti di antara 0 dan 1. Semua nilai ini pasti di antara 0 dan 1 ya. Oke. Kalau misalnya kita ingin
apa namanya buat digitnya. Digitnya itu dua digit di belakang koma atau 3 digit di belakang koma, tinggal mainkan ini ya. Mungkin itu. Oke. Nah, ini bilangan ini akan selalu berubah begitu kita ngetik di sel yang lain, misalnya ngetik ini kan berubah lagi kan. Nah, jadi supaya tidak berubah, ini rumus ini kalau kita tekan F2 begini, munculnya rumus. Sama rumusnya. Dimanapun kita ketik, rumus itu tadi. Ya. Nah, oleh karenanya, kita blok dulu begini. Kita blok dulu. Kemudian kontrol copy, kontrol C gitu ya. Tekan kontrol C begini. Maka akan muncul klip-klip begini ya. Setelah itu, tekan ALT, E, S, ya. Kemudian V itu value, ya, Alt E S V. Jadi ini jadi angka, bukan rumus lagi. Jadi kontrol copy ya, terus Alt E S berurutan V, ya. Nah, itu untuk membuat yang tadinya rumus menjadi bukan rumus lagi, menjadi nilai, ya. Oke. Sekali lagi, dari data ini, ya, kita bisa memahami bagaimana rata-rata dan sebagainya. Oke, kalau begitu yang lebih jelas lagi, kalau angkanya saya buat begini, satu berurut angkanya ya, angkanya berurut begini, 1, 2, 3, 4, oke. Ini Alt E is, kalau sorry, ini satu dulu, Alt E I S, ya. Nah ini angkanya urut ya, 1 sampai 8, 1 sampai 8, sampai 7 lah biar gampang gini ya. Nah, oke, ini data kita. Kita tahu rata-ratanya, walaupun tidak pakai kalkulator pun tahu rata-ratanya. Ini jaraknya sama semua, rata-ratanya 4. Ya. Nilai yang di tengah-tengah ini rata-rata. Jadi rata-rata itu gambarannya adalah nilai, kalau ini jaraknya sama, itu titik keseimbangan. Jadi kalau ini kita cari rata-ratanya, ya, rata-rata ini. Jadi kalau nggak dipakai, kalau nggak dikasih nama, kita harus sorot begini, ya, 4 ya, 4. Nah, itu rata-ratanya. Bagaimana kalau semua data kita tambah 2 semua. Semua data ini kita tambah 2 semua. Ini, ya. Tambah data semua ya. Oke. Rata-ratanya jadi berapa? Oh, apakah 6? Nah, kita copy ya. Copy. Oh iya 6. Jadi kalau masing-masing data itu ditambah dengan bilangan yang sama semua loh ya. Semua, maka rata-ratanya juga bertambah sebesar yang ditambahkan itu. Ya. Oke. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan standar deviasinya? Standar deviasinya atau simpangan bakunya. Oke. Rumusnya STDEV. STDEV TTS ya. TTS dari sini tadi kita sorot ya. Sorot ya. Oke. Burung tutup. Burung tutup. Nah, ini ya. 2,16. Nah, kalau rata-ratanya, kalau masing-masing data itu kita tambah dengan bilangan yang sama, 2, maka rata-ratanya juga bertambah 2. Bagaimana dengan standar deviasinya? Oh, sama. Standar deviasinya sama. Ya, karena apa? Semua data ditambahkan dengan bilangan. Jadi penambahan data dengan bilangan yang sama, ya, dengan konteks yang sama untuk setiap data itu tidak merubah standar deviasi. Tidak merubah standar deviasi. Ya. Bagaimana kalau dikalikan? Ini kan ditambah 2. Kalau dikalikan 2 ya. Ini data ini dikalikan 2. Kali mana? Kali 2. Ya. Jadi 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 2 kali, sampai 2 kali 7, 14 ya.
Nah, oke. Bagaimana rata-ratanya? Rata-ratanya 2 kalinya. Karena masing-masing data dikali 2. Dan ini tengah-tengahnya ya supaya gampang ini untuk mengilustrasikan bagaimana rata-rata itu ya. Bagaimana rata-rata itu berubah dari satu ke yang lain kalau datanya juga berubah. Nah, bagaimana standar deviasinya? Nah, deviasinya ya, ada copy sini. Tuh, standar deviasinya 2 kalinya. Jadi kalau data itu masing-masing dikalikan dengan 2, maka standar deviasinya juga berubah menjadi 2 kalinya. Kalau hanya ditambah 2, tidak berubah. Hanya bergeser saja begitu. Ya. Kalau ini kan kisaran datanya dari 1 sampai 7. Ya. Penyebaran datanya. Ini dari 2 sampai 14. Ini 2 kali lebih. Ya, 2 kali lebih. Ya. Jadi standar deviasinya menjadi 2 kalinya. Nah, itu. Itu standar deviasi. Ya. Ada rata, ada standar deviasi. Ya. Oke. Nah, kemudian ukuran pemusatan yang lain selain rata-rata, ya ini ukuran pemusatan ya, yang kuning ini ukuran pemusatan. Ya. Yang namanya median. Median itu ya bukan nilai yang di tengah ya, bukan nilai tengah ya, nilai yang berada di tengah-tengah apabila data itu diurutkan. Nah, data ini sudah urut, data ini sudah urut. Ya. Oleh karenanya medianya, jadi kalau pakai Excel kita tulis median gitu ya, median salah lompat ya, sama dengan median kurung buka ya, terus disorot tadi dari sini sampai sini medianya 4 ya, medianya 4. Bagaimana dengan data yang masing-masing kita tambah 2 tadi, medianya 6. Kalau di sini medianya 8, sama ya, sama di sini. Jadi penambahan data dengan penambahan data yang sama pada setiap anggotanya, ya rata-ratanya dan medianya akan bertambah sesuai dengan penambahan itu. Ya. Demikian juga kalau dikalikan. Demikian juga kalau dikalikan ya. Oke. Nah, kalau ukuran yang satunya lagi ya namanya varian ya. Varian atau ragam. Ragam, keragaman, variasi ya. Variasi itu kuadrat dari ini. Kuadrat dari standar deviasi. Atau kita ketikkan nih var S gitu ya. Var S ya. Kemudian kita sorot datanya tadi. Ya, kita sorot begini ya. Nah, jadi kuadrat dari ini 2,16 pangkat 2 ini. Jadi kalau bagaimana dengan yang ini? Dengan kalau masing-masing data dengan ditambah dengan bilangan sama. Sama, tidak berubah variannya. Bagaimana kalau masing-masing data dikalikan 2? Nah, kalau dikalikan 2, dia menjadi variannya menjadi 4 kalinya. Ini varian awalnya 4,6 ya. Kalau dikalikan 4, 18, sekian ya. 4 kali 4 16. Ini sisanya kali 4 2,667 ya. Jadi variannya berubah. Oke? Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Ini kuliah tanggal 19. Kuliah 19/9/2020. Oke? Nah, sekarang ini sheet. Jadi dia ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di sheet 3 ini ya, di sheet 3 ini akan saya sebentar. Ya. Nah, ada yang apa namanya punya Mas Bayu yang tolong di mute Mas Bayu.
Nah, oke. Nah, ini akan saya berikan ilustrasi bagaimana kita menganalisis beberapa. Misalnya ini ya, kita punya data nih. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Ya, kelompok C. Ini datanya nih, datanya. Sembarang aja saya daripada ini ya. 34, 32, 27, 29, 36, 31. Ya. Kelompok B, ini 54, 57, 65, 53, 49, 53, 78, 89. Kelompok C, misalnya. Ini data apa namanya? Contoh aja misalnya begini ya. Saya perbesar biar kelihatan 200. Nah, jadi datanya masing-masing jumlahnya tidak sama. Jumlahnya tidak sama. Nah, kalau kita mau mengeluarkan statistik ya, statistik sederhana ya. Statistik sederhana dari masing-masing kelompok ini ya. Satu persatu, misalnya rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, dengan rumus seperti tadi itu memakan waktu yang pasti cukup lama. Ya. Nah, oleh karenanya Excel itu sudah memberikan fasilitas, nanti dicoba sendiri kalau file ini sudah saya share juga ya, sudah dicoba sendiri. Karena kalau nggak nyoba pasti nanti akan apa namanya sulit juga ya. Di bawah data ini ada modul ya, di bawah data ini ada modul yang namanya data analisis di sebelah kanan ini ya, data analisis. Nah, seandainya nanti buka Excel itu belum ada data analisis, itu bukan berarti tidak ada. Tapi pada saat instalasi Microsoft Excel itu belum dikeluarkan. Cara mengeluarkannya begini. Nanti ikuti saja, di sini ada file ya. Kemudian di sini ada option. File option. Diklik optionnya ya. Nanti ada add-ins di sini, ada add-ins diklik ya. Add-ins-nya diklik. Nah, nanti akan muncul apa namanya jendela. Ini agak lama. Mana tadi? Akan muncul jendela. Mana nih? Nah, ini ya, Analysis Toolpack VBA. Analysis Toolpack VBA ini diklik, ya. Kemudian Go, ya. Klik Go ini. Nah, nanti dua yang pertama ini diklik, Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack VBA-nya diklik, klik OK ya, klik OK. Nah, nanti kalau sudah diklik OK, ikuti saja prosesnya. Nanti akan muncul sendiri, setelah itu akan muncul sendiri data analisis ini, ya. Nah, baru bisa dipakai. Ini data analisis ya, data analisis begini. Nah, ini muncul modul-modul statistik yang kadang kalau sudah ada di sini, kita tidak perlu lagi paket aplikasi yang namanya SPSS ya. Jadi untuk yang sederhana-sederhana saja, di sini sudah ada. Nah, misalnya kita punya permasalahan ini mau menampilkan statistik deskriptif ya. Ini tinggal kita klik statistik deskriptif, kita klik OK, ya, kita klik OK. Nah, maka muncul jendela deskriptif statistik seperti ini. Kemudian di input ring ini kita klik dulu di sini, ya. Baru ini kita sorot begini ya. Sorotnya sampai yang terpanjang datanya, sampai terpanjang ini. Nah, ini datanya sudah kita kelompokkan, kita nyusun datanya berdasarkan kolom, sudah benar. Tapi karena baris pertama ini merupakan nama variabel, kita klik di sini label inverse row ya, label inverse row. Nah, setelah itu ya, kita klik outputnya mau diletakkan di mana. Letak sini ya outputnya. Kita klik OK di sini. Sini kita mau nyari tempat dulu sebelum kita cari tempat di sini. Oke, kita cari sebelah kiri atas di mana? Di sana awalnya di sini misalnya. Jadi di $G, $4 ya. Baru kita klik
Sebelum kita klik OK, kita klik summary-nya, summary statistik ini. Oke? Kalau mau tahu yang terbesar dan yang terkecilnya, kita klik ini. Ya. Setelah itu, klik OK. Ya. Oke. Nah, hasilnya muncul di sini ya. Nah, ini adalah output ya, keluaran statistik sederhana dari data tadi. Nah, kalau kita lihat ya, ini supaya rapi misalnya lebar kolom itu sama dengan isian terpanjang. Sebelum ini kita klik yang lain, yang kita sorot ini, kita tekan ALT OCA, ALT O, kemudian Alt-nya dilepas, C, kemudian A. Nah, jadi yang melebar sendiri. Oke. Nah, jadi ini rata-ratanya, rata-rata kelompok A, rata-rata kelompok B, rata-rata kelompok C, ya. Mean atau rata-rata. Ini standar deviasi, standar errornya, ya. Standar error itu standar deviasi ini ya, dibagi akar banyaknya sampel. Kalau ini banyak sampel, count itu banyak sampel ya, 6. Jadi sekali lagi, mean ini rata-rata, ini standar error, yaitu standar deviasi dibagi akar banyaknya data atau count. Ya. Median itu nilai yang berada di tengah-tengah apabila data itu diurutkan. Ya. Kemudian ini mode itu modusnya. Nah, di sini ada NA. NA itu tidak ada modusnya. Ya. Kenapa tidak ada? Karena semua bisa saja muncul dalam frekuensi yang sama. Semuanya muncul satu semua. Di sini ada 53. Jadi bisa jadi 53 itu dan 67 ini muncul lebih dari sekali. Nah, gitu ya. Ini 53, 67 ya. Gitu. Jadi kenapa di sini nggak ada? Nah, karena datanya di sini berbeda semua. Ya. Jadi NA not available. Jadi moodnya nggak ada. Sampel varian kuadrat dari ini. Jadi kalau ini dikuadratkan varian. Kurtosis itu ukuran kelancipan. Jadi kalau misalnya plus nilainya lebih lancip. Dari kurva normal biasa, kurva normal standar, kurva standar. Nah, skew itu miring. Kalau nilainya miring kiri. Kalau nilainya plus miring kanan, ya. Ring itu maksimumnya dikurangi minimumnya. 36 dikurangi 279. 89 dikurangi 49, 40 ya. Nah, gitu. Nah, yang lain sum jumlah. Count banyaknya data. Ini yang terbesarnya 36, terkecilnya 27 untuk kelompok A. Ya, jadi ini adalah output dari statistik deskriptif ya. Dari data yang kita tampilkan di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini saya simpan dulu, nanti saya share. Jadi file ini juga nanti saya kirim. Ya, oke. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Semuanya ada berapa? Semua siswanya ada berapa? 12. 12 atau 13 ya. Bentar dulu. Ini di sini 13. Berarti 12. Oke, pas masuk semua. Nah, sekarang mau saya potret nih. Tolong wajah cantiknya mana? Wajah cantiknya yang apa namanya belum dilihatkan wajahnya, tolong dilihatkan. Pramita. Desi kelihatan apanya itu? Pramita mana Pramita? Oke ya, satu kali. Oke. Desi sudah kelihatan. Pramita. Halo Pramita Ria Prihatini. 1, 2, 3. Karena begini, khawatirnya dia cuman, ya mudah-mudahan tidak. Cuma dinyalakan aja, ditinggal pergi. Ya, tinggal pergi gitu. Jadi, seolah-olah ikut kuliah. Oke ya. Nah,
ini sudah hampir 1 jam. Nanti paket datanya habis ya. Nah, jadi kuliah pertamanya saya selesaikan di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan link-link yang berkaitan dengan pembelajaran ini. Ini juga rekaman ini juga saya unggah juga nanti. Saya unggah di channel YouTube saya. Jangan lupa ya, klik subscribe. Klik subscribe di channel YouTube saya. Oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Ya? Untuk di e-learning kita nggak usah absen lagi, Prof, atau gimana? Nggak usah. Oh, Jadi iya. di learning nggak usah absen. Yang begini kan saya udah jelas nih. Ini ada Ya, berapa? 13 kurang 1 berarti kan 12 berarti masuk semua kan? Nah, yang penting masuk semua itu. Jadi baik. itu kan sebagai salah satu dan saya sudah motret ini. Saya bisa laporkan ini mahasiswa saya udah masuk semua gitu ya. Oke? Baik. Terima kasih, Oke. Profesor. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.